Adalah mampukah sumur resapan untuk mengurangi debit yang masuk ke perut bumi kemudian dialirkan, dan kedua lamanya genangan. Ternyata dua pertanyaan tidak dijawab oleh sumur resapan. Ketua fraksi PDIP geli dengar sumur resapannya viral karena muncratkan air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan. Artinya kemampuan kita menyerap air dari luapan air sungai juga sangat terbatas. Yaitu vertical drainage yang pada waktu kami diskusi dengan tanya jawab dengan Pak Anies dan calon gubernur yang lain pun itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar, apakah bisa diselesaikan. Jadi jangan ganti-ganti kebijakan, apalagi dengan penggunaan nama yang lain, tapi fokus kepada yang sudah jamak sudah bisa dilakukan. Memungkinkan air yang ada masuk ke dalam sumur resapan melalui kotak dan saluran-saluran yang sudah disiapkan. Ya. Air, konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Jadi fraksi PD Perjuangan menilai bahwa alokasi anggaran 400-an miliar itu tidak sebanding dengan hasil penyerapan air yang digadang-gadang mampu mengatasi persoalan banjir Jakarta. Faktanya tidak. Ya, sumur resapan yang efektif pun ya itu juga memang harus diperhatikan sekali itu lokasinya. Harus di tempat-tempat yang memiliki tanah yang memiliki kapasitas serap yang tinggi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan di pinggir jalan dan lain-lain. Itu pun kalau efektif. Tapi karena beliau mengatakan data yang keliru, saya koreksi bahwa itu angka sebelum saya bertugas. Sesudah saya bertugas meningkat menjadi 9 ranking di antara semuanya. Jadi itu maaf jadi kesannya menyombongkan Pak, tapi insya Allah di Jakarta nanti kita akan bereskan sehingga kinerjanya pun lebih baik sebagaimana kita membereskan ketika di Kemdikbud kemarin. Dikatakan banjir itu sudah membaik dan lain-lain. Saya pikir justru di 2022 ini kita dihadapkan kepada banjir yang ternyata lama surutnya. Ini saya mencatat. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan sumur resapan malah memuncratkan air. Dalam video yang tersebar di Twitter itu, lubang sumur resapan malah terlihat seperti mata air yang terus mengalir. Disebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Jakarta. Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, baru mengetahui kabar tersebut. Menanggapi sumur resapan yang justru memuncratkan air itu, Gembong tertawa geli. Ya kan gampang, bukan meresap tapi muncrat, kata Gembong saat dihubungi Tempo Jumat 21 Januari 2022. Gembong mengatakan hal ini menjadi indikasi bahwa program sumur resapan tidak efektif menangani banjir Jakarta. Ia pun menyayangkan dana 400 miliar lebih yang sudah digelontorkan untuk program tersebut. Eksekutif ngotot, tapi kan kami melihat itu tidak efektif makanya kami drop. Kami sarankan untuk membuat program lain dalam konteks penanganan banjir. Program lain itu apa? Kan udah jelas sesuai RPG MD, kata ketua fraksi PDIP itu. Selanjutnya, program sumur resapan menjadi viral karena kontroversi bukan kali ini saja yang terjadi. Sebelumnya, pembuatan sumur dikritik karena dibangun tepat di atas trotoar di sebelah kanal banjir timur hingga memakan badan jalan. Terakhir, ada pula sumur resapan yang ambles setelah dilalui kendaraan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun akan bicara soal hal tersebut. Sebagai tindak lanjut, ia memerintahkan para organisasi perangkat daerah memanggil dan memberikan teguran keras kepada kontraktor sumur resapan bermasalah itu. Sumur resapan di Gedung Pertemuan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 16 Desember 2021. Tempo Helmia Putri Adelita. Beri mereka pesan tegas agar proses pengerjaan drainase vertikal sesuai dengan standar sehingga berfungsi optimal dan tidak mengganggu kepentingan umum. Terutama jangan sampai membahayakan orang lain, ujar Anies. Selain menginstruksikan agar memberikan teguran, Anies juga meminta jajarannya menjatuhkan sanksi penalti kepada para kontraktor sumur resapan yang terbukti bermasalah. Ia meminta agar pemanggilan dan pemberian sanksi ini dilaksanakan sesegera mungkin. Lakukan segera dan panggil semua yang terlibat dalam pembangunan drainase vertikal, termasuk para pelaksana atau kontraktor, dan beri mereka pesan tegas, kata Anies.